Sekarang udah jam 8:07 waktu Indonesia Barat, Sobat Kreatif ya. Sudah di ruang kreativitas motivasi Sobat Kreatif, masih barengan Kansa juga, dan malam ini kita bakal ngobrol barengan Bang Kinahar Sobat Kreatif dengan tema Make It Simple, dan kebetulan beliau udah tersambung barengan Kansa melalui telepon. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Kansa. Aduh. Iya, apa kabar nih Bang Kinahar? Alhamdulillah sehat. Aku Kak ya, baru kali inilah merasakan rindu kepada orang yang belum pernah aku kenal. Aku rasa Kakak lah salah satunya. Aduh, kenapa gitu tuh Bang? Iya, karena kita sering ngobrol aja tiap Jumat, kurasa gitu. Iya. Disatukan melalui udara ya Bang ya? Disatukan, kita nggak pernah jumpa fisik, kita insya Allah harus jumpa lagi, insya Allah. Iya, insya Allah ya. Oke, Bang Kinahar, malam ini kita bakal ngobrolin soal make it simple nih Make Bang ya? make it simple. Iya, jadi kita bakal mulai dari mana dulu nih Bang? Kok tiba-tiba aku jadi gago ya? Maksudnya bebas ya, kita mau mulai dari mana gitu. Berawal nih dari obrolan sama kawan-kawan, kan kita tuh ada yang komunitas generasi hati, generasi emas gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol, goalnya memang bagaimana menjalani hidup bahagia. Tetap itulah goalnya gitu. Bahagia dan diridhoi Tuhan gitu kan. Jadi salah satu apa ya lagi yang bikin, yang dalam hidup nih yang bikin kita itu nggak bahagia atau ribet gitu kan. Untuk mudah pening dan segala macam gitu. Rupanya banyak di dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya tidak jadi masalah, tapi jadi masalah gitu. Iya, banyak gitu ya Bang yang nggak perlu dipusingkan, tapi kita pusing sendiri. Gitu. Nah, itu makanya kita kasih judulnya hari ini tuh ya buat mudah aja, make it simple, buat mudah aja semuanya, karena sebenarnya semua mudah. Mungkin contoh-contoh sederhananya yang kayak ada kawan tuh kalau makan bakso harus pakai mangkok gitu. Jadi tiba-tiba pakai piring juga bisa gitu ya. Maksudnya kan gitu, tapi kayaknya waktu mangkoknya mana? Ya, pertanyaannya gitu. Jadi kita beli bakso nih gitu kan, pakai plastik gitu kan. Jadi pas mau makan gitu, mangkoknya mana gitu. Lo nggak ada mangkok, piring itu lo, kenapa nggak ada mangkok? Nah maksudku kenapa harus dipertanyakan gitu hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah, tidak merubah esensi. Kalau bakso itu tiba-tiba masuk ke piring kan nggak berubah dia bentuknya peta gitu kan. Ya tetap makan bakso juga. Nah yang gitu-gitu tuh banyak banget gitu. Dalam apa? Contoh kecilnya tuh ya Bang ya. Ya, Kalau contoh di gitu. Kayak apa tuh namanya? Kesehariannya gitu Bang. Selain itu gitu. Inilah yang mau kita bahas. Maksudnya ini mau kita ceritakan dari segala sisi lah dalam rumah tangga kayak mana. Yang biasanya bikin pening gitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Terus dari sisi perempuan ini biasanya yang bikin dia pening, padahal sebenarnya tuh tak pening gitu, sama laki-laki juga gitu. Ada yang gitu-gitu. Nah, mudah-mudahan para pendengar kalau dengerin kita nih, ya bisa, waktu dia pening dia bisa berpikir lah, ini betul nggak nih ya, yang gitu-gitu gitu. Terus memang berawal, ini kita mau cerita pengantar-pengantarnya dulu. Sama satu lagi nih yang bisa lah, kurasa, aku juga bukan tim marketingnya, tapi karena memang buku ini terus jadi membuat apa ya, kayaknya memang lebih simpel hidup nih. Judulnya tuh Saga no Gabai Bacan, judul bukunya gitu. Nenek, judul dia ini orang Jepang gitu kan Mbak, dibesarkan sama neneknya gitu, sama neneknya. Terus dia banyak belajar kemudahan, kesimpelan hidup itu dari neneknya itu. Jadi sekarang dia jadi pelawak besar di Jepang. Apa namanya? Itu yang dituliskannya ke buku itu tadi, judulnya Saga no Gabai Bacan, kalau nggak salah kurang lebih gitulah judulnya. Nah, salah satu kisah-kisah di situ dari buku ini yang kayak dia kan miskin tuh, jadi belakang rumahnya ada sungai, jadi sepanjang sungai itu yang dilakukan neneknya ialah dibikinnya bambu yang terapung gitu, jadi bambu tuh nggak tenggelam ya, terapung gitu kan. Ditanya sama si cucunya ini yang jadi penulis itu, ini untuk apa namanya bambu ini gitu, karena di ujung sana di awal sungai itu tuh ada pasar. Jadi banyak orang yang membuang barang-barang jualannya itu ke sungai, kata neneknya gitu. Ya tengoklah besok pagi kurang lebih gitu. Nah besok pagi tuh neneknya pakai rakit yang ditarik-tarik itu ngambili sayur-sayuran gitu. Yang dibuang-buangin itu gitu. Nah, terus dia bilang, tengoklah macam timun. Timun kan memang yang dijual tuh yang lurus-lurus gitu kan. Kalau agak peot-peot deh sedikit tuh biasanya udah jarang orang yang mau beli, jadinya nggak laku gitu kan. Bisa dipakai gitu kan. Jadi sama nenek tuh, nah ini sebenarnya masih bisa dipakai gitu. Terus ada tomat yang busuknya cuma secuil kayak logonya Apple gitu kan, sedikit gitu aja gitu. Jadi yang ini kan selebihnya juga masih bagus. Nah jadi dipotong nenek itu bekas ulat-ulatnya itu gitu. Nah yang ini semuanya masih bagus gitu.
Ya, yang model-model begitulah yang dilakukan nenek itu dalam kesehariannya yang terakhir membuat karakter dia ya hidup ini mudah gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan yang kayak sekarang ini kan anak-anak muda nih yang nggak mau nikah hanya karena ya itu tadi misalnya pesta gitu. Nggak ada uang mau pesta, padahal nikah sih yang mana sih gitu. Kok dibuat sulit sih? Bahkan ada yang sampai berhutang itu hanya untuk biaya pesta gitu kan. Nah, itu dia, Bang. Nah, jadi kan keribetan cara berpikir ini ternyata membuat kita mengambil keputusan yang memang salah. Salah yang ya kalau keputusan kita udah salah maka nasib hidup kita nanti juga akan salah. Karena rumus yang pernah guruku tuh sampaikan kan gini, bahwa nasib hidup kita itu berawal dari apa-apa yang kita putuskan gitu. Nah, ternyata dalam keseharian kita itu tuh kita bisa puluhan atau ratusan keputusan yang kita buat, mau pakai baju apa, bangun jam berapa, Iya, siap benar, ini benar. ngapain gitu. Nah, rangkaian dari keputusan-keputusan inilah nanti yang akan menciptakan nasib hidup kita itu bagaimana gitu. Oleh sebab itu ketika kita mau memperbaiki nasib hidup kita, maka perbaikilah keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil ini berawal dari mana? Berawal dari cara berpikir kita gitu. Cara berpikir kita melihat sesuatu hal. Misalnya yang kayak tadi, pesta nikah gitu. Kalau cara berpikirnya bahwa pesta nikah nih, ya memang harus yang pesta gimana-gimana gitu kan. gitu ya. Ya, karena Harus dalam otaknya besar-besaran. harus dan harus besar-besaran. Terakhir, apa namanya, dia juga nggak punya uang gitu kan. Ya, Terakhir terlalu memaksakan gitu ya, Bang. ya terlalu memaksakan dengan berhutang dan seterusnya. Jadi pernikahan yang seharusnya indah, honeymoon itu yang apa ya, sampai istilahnya tuh honey dan moon gitu ya. Itu kan Iya. berarti memang sesuatu yang luar biasa indah, jadi hilang keindahannya ya karena Gara-gara tadi mikirkan utang. tagihan-tagihan tadi. Iya gitu kan, mikirkan tagihan-tagihan. Terus ada lagi yang kayak apa Kak? Kalau mau ada orang meninggal gitu kan, kita datang ke rumah kawan kita atau siapapun lah, saudara yang meninggal gitu. Harus pakai baju hitam gitu. Kalau nggak pakai Atau baju mungkin ada pesta juga kayak ada dress code-nya gitu ya kan, Bang? iya gitu. Nah, itu kan jadi pening gitu. Kadang karena dari sisi laki-laki kadang diajak sama ceweknya, "Bang, bajunya warna ini." gitu. Aduh, mampun. Iya. Mau berangkat Harus diserasikan, Bang. Harus apa namanya? Dicocokkan gitu ya kan sama si ceweknya. iya. Nah, menserasikan baju laki-laki dan perempuan gitu. Ini kan juga penting ya maksudnya. Apa hal-hal yang begitu itu gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Yang penting kita masih pakai baju gitu ya kan. Iya. Nah, itulah yang bikin kita apa ya? Maksudnya inilah yang mau kita ceritakan malam ini. Jadi mungkin kawan-kawan bisalah nge-WA gitu hal-hal yang dia rasa ribet ya dalam hidupnya gitu kan. Nanti kita bisa sharing-sharing kan gitu, Pak. Oke, kita break dulu ya Bang Kinahar ya. Nanti kita sambung lagi. Yuk, mari. Oke, Sobat Kreatif ya, buat kamu yang mau bertanya nih soal make it simple ya Sobat Kreatif ya dari Bang Kinahar, langsung aja SMS ke Pro 2 atau WhatsApp Sobat Kreatif di 0811615924. Dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, sampai mana tadi kita ngomong? Oh ya itu apa? Sampai tadi hal-hal yang bikin pengantarnya ribet ya Bang ya. Hal-hal yang bikin ribet lah, hal-hal yang bikin ribet. Walaupun memang masih banyak sebenarnya yang bisa kita beredel gitu. Apa yang buat orang ribet begitu gitu kan? Terus kayak mana caranya dan banyak lah yang seputar-seputar itu. Tapi mungkin sekarang ini kita mau cerita-cerita yang ini aja. Apa menurut Mbak juga? Jadi kita saling sharing lah dulu gitu kan. Hal-hal yang kita rasa sebenarnya ini hal yang mudah gitu. Tapi kadang jadi pening gitu ya dalam menyikapinya. Dalam pelaksanaannya gitu. Kalau contoh yang lain nih, tapi kakak bisa koreksi karena aku mau ngangkat contoh perempuan nih. Boleh. Misalnya perempuan tuh gini kan, perempuan tuh dia mudah sekali ribet atau dalam pengertian suntuk gitu. Itu ketika misalnya dia mau pergi, yang dia brosnya hilang gitu kan. Itu apa bros yang di jilbabnya gitu kan, tiba-tiba nggak ada nampak gitu. Nah itu bisa pening dia tuh gitu. Padahal kan sebenarnya sekedar nggak tahu mau pakai baju apa ya kan Bang. Oh iya, atau yang itu juga ya, Pak mau pakai baju yang mana itu pening. Nanti dia udah dapat baju yang ini, ketika nanti jilbabnya nggak ada yang rasa dia yang sepadan, itu jadi pening lagi gitu. Atau nanti jilbabnya udah dapat yang sepadan, rupanya tasnya mungkin nggak cocok atau sepatunya tiba-tiba yang warnanya itu udah kotor pula gitu. Itu bisa dipening lagi dia gitu. Nah yang gitu-gitu maksudnya ya baliklah ke esensinya gitu. Ya kalau
jilbab nih kan kalau soal bros tadi tuh ya, kan nggak apa-apa sih nggak pakai bros gitu loh Karena maksudnya. bros itu kan cuma penghias gitu ya, Bang. Penghias gitu kan. Habis itu kalaupun misalnya jilbabnya putih, bajunya kan juga nggak harus putih gitu kan. Ya merah juga boleh lah, kuning kan nggak ada masalah juga. Nah, Atau itu tadi ya, apa? Bang ya. Suka kali kan kalau misalnya kita tuh, aduh, bajuku udah warna hitam nih, celananya harus hitam gitu. Itu pening. Tapi Ada lagi yang pening yang lain. Aku pernah ngobrol sama kawanku perempuan nih. Dia gimana bilang tuh gini. gimana? Jadi hari Minggu besok ada pesta di tempat kawannya yang A kita bilang kan. Mhm. Minggu depannya lagi kawan dia yang B pesta nikah juga gitu. Jadi si perempuan ini kakak boleh cross check lah. Dia nggak akan mau pakai baju yang Baju yang sama sama. ketika pergi ke tempat A dengan pergi ke tempat B. Iya. Gitu. Padahal orangnya beda loh gitu gitu. Mhm. Nah, jadi dia bisa jadi pening baju yang mana lagi, yang ini udah aku pakai ke sana, yang ini udah aku pakai ke sana, yang ini udah aku pakai ke sana gitu. Ih, bajuku kok nggak ada. Terus ngomongnya tiba-tiba kok bajuku nggak ada gitu. Padahal ada bajunya ya. Tapi sebenarnya itu memang kayak gitu sih, Bang. Ternyata memang seperti itu gitu. Karena gimana ya? Mungkin entah dia nggak sengaja udah update ke sosial media, terus mungkin ini bajunya udah dipakai, terus udah masuk juga ke sosial media. Nggak mau lah nanti minggu depan masa dikirain orang itu aja bajunya. Mungkin gitu ya, Bang. Iya, itu maksudku. Kenapa harus itu yang dipilihnya kan? Jadi pening dia kan gitu. Iya, padahal sebenarnya ya selain itu juga dia nggak usah beli baju lagi, bisa menghemat gitu ya kan. Iya loh, maksudku, aduh, apa ya, makanya make it simple lah semuanya gitu, jangan dibuat pening. Ingat goal kita tuh kan dalam obrolan ini dari awal gitu, goal kita tuh kita mau bahagia hidup ini, bahagia yang tentu diridhoi Tuhan juga gitu kan. Jadi segala sesuatu yang kita rasa dapat membuat kita ribet, maka tinggalkanlah gitu. Nggak usah dipertahankan. Dengan makanan dong nih Bang ya, kalau misalnya dia nggak bisa makan itu kan pasti dia nggak makan itu gitu. Iya betul. Nggak memperibetkan Bang berarti. Iya kalau makanan, makanan biasanya sih nggak ada apa namanya, yang bikin pentingnya kalau soal makanan tuh yang gini Kak. Ketika perginya rame-rame gitu, misalnya satu keluarga gitu, suaminya pengen makan apa, istrinya apa, anaknya apa gitu kan. Atau beda-beda gitu. Iya, yang gitu-gitu tuh yang bikin pening. Atau bercewek dia, apa namanya, pacaran gitu ya. Bercewek ini memang tidak istilah Indonesia banget ya. Dia pacaran istilah gitu Indonesia. Kan. Bercewek ini kayak istilah mana gitu ya, Bang. Iya, Orang Medan punya itu. Iya, itu Medan banget memang. Ya dia misalnya apalah berteman dekat gitu kan. Itu mau makan nanti tuh bisa pening tuh kalau misalnya si cewek mau bakso, cowok nasi goreng. Ketika yang dipilih itu bisa berantem gitu kan. Lebih parah lagi Bang, kalau misalnya si ceweknya jawab terserah Bang, si cowoknya bingung nih terserah nih kemana gitu. Dan ditawarin ke sini, si ceweknya nggak mau gitu ya, tawarin ke sini nggak mau juga, jadi mau kemana gitu kan. Tapi jawabannya tetap terserah. Itu ribet, gitu, kan ribet. Maksudnya kita buat mudah saja kalau memang kita mau makan ya udah goal makan nih kenyang gitu. Ya udah bebas. Nggak harus padahal gitu. Esensi makan tadi itu ya kenyang gitu ya, balik lagi ke esensinya tuh untuk kenyang. Nah terus ada kawan tuh, cerita kawan waktu kami diskusi itu dia ada cerita gini, sahabatku ini ada cerita bahwa ada orang yang datangin dia mau ikut ojek online gitu kan, pakai sepeda motor gitu. Jadi singkat cerita dia cuma punya uang 8 juta. Dia mau beli satu brand yang harga sepeda motornya tuh 3 kali lipat lah, 8 kali 3, 24 juta kurang lebih gitu kan. Jadi dia mau minta tambahan modal, mau tambahan duit untuk beli sepeda motor yang harga 24 juta tadi gitu. Harus yang itu ya dapatnya, yang harus. Ya itulah kayak yang jadi masalah. Kenapa harus gitu loh? Kan nggak sesuai dengan budget aja. Iya kan, untuk ikut ojek online itu juga tidak disyaratkan sepeda motor baru kan gitu. Ya udahlah, kau pakai dengan kemampuanmu saja lah gitu. Nah kalau perempuan mungkin yang lain tuh yang sekarang nih musim sama skincare dan seterusnya gitu kan. Jadi harus beli skincare yang mereknya itu gitu. Kan banyak skincare yang murah. Nih kawanku ada lagi mau bikin skincare, nanti gue kasih tahu produknya, jangan sekarang lah. Itu bisa dipakai siapa saja dengan harga yang terjangkau, kualitasnya terjamin. Nah maksudnya bisa disesuaikan gitu. Apa namanya, kegunaannya apa? Ya kita lebih fokus ke situ gitu. Mungkin kalau masalah skincare orang lebih kayak apa sih namanya? Oh ini kandungannya udah terpercaya gini-gini dan udah BPOM gitu. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga sih Bang ya. Betul. Nah iya, paling kan ini tinggal BPOM-nya aja. Kalau memang kan, tapi tidak harus mereknya gitu kan. Kadang sebenarnya orang beli itu yang kalau kayak kata kakak memikirkan BPOM ya, aku rasa sih nggak banyak banget tuh. Dia pertama kali alasan dia membeli karena si Polan pakai itu.
gitu aja gitu. Terus Bukan karena si ini make ini, bagus nih, hasilnya gini-gini di muka aku, efeknya gini-gini, ya aku beli juga lah gitu. gitu. Habis itu Kasih harganya pembelinya mahal lain. kan, harganya mahal, uangnya nggak cukup, terakhir dia pening gitu, nggak pede lagi dia berkawan. Iya. Aduh, Pokoknya aku lo, harus beli yang ini gitu ya. Sama lah kayak misalnya beli tas ya kan Bang ya. Di ah, kalangan ibu-ibu arisan gitu ya kan Bang, kan banyak tuh ya. banyak kali. Heeh. Jadi Karena duitnya nggak cukup ya udah dia milih untuk kredit. iya, kalau nggak kredit dia masuk yang kedua KW gitu. Yang penting ada Iya, yang penting merek brandnya itu gitu kan. iya, yang penting itu yang dibeli gitu ya kan. Brandnya itu gitu. Gak penting Aduh, dia mana yang mau original kah, tidak kah ya suka hati. nggak Yang penting. penting dilihat orangnya, di foto tuh sama gitu. Ya udah gitu aja. Nah, maksudnya kan kegunaan tasnya untuk apa gitu. Kalau memang misalnya untuk bawa perlengkapan untuk sholat, ya sesuaikan lah. Kan nggak harus, bukan mereknya loh gitu. Yang Oke. gitu-gitu. Bang Ginar, ada pertanyaan nih dari Abdi, Bang Ginar. Ah, Malam gak kantor, menarik nih temanya Apa malam ini. pertanyaan? Make it, ya? apa pertanyaan? Ini. Menarik nih temanya malam ini katanya. Make it simple. Apa ya alasan orang-orang yang membuat sesuatu jadi ribet, padahal kan dengan dibuat ribet kita jadi malas untuk berhubungan dengan orang tersebut. Karena ribet, kita jadi malas tuh ngurus-ngurus SIM, pajak, akhirnya pakai jasa calo deh. Tambahannya nih, nikah juga makin kemarin makin ribet. Oh my God, nggak ada pertanyaannya sih Bang. Mungkin cuma itu aja yang dibilangnya. Bener nggak sih Bang? Kira-kira menurut Abang? Iya. Ya itulah. Apa ya? Ya Katanya penting. banyak yang diperibet katanya, mulai nggak cuman urusan yang lain ya, termasuk urusan kayak SIM gitu loh Bang. Apa namanya, ngurus-ngurus sesuatu itu tuh diperibet zaman sekarang, jadi banyak orang yang memilih untuk menggunakan jasa si calo. Tapi sebelum kita sentuh ke apa yang disampaikan oleh Abdi tadi, Bang Abdi tadi gitu kan. Nah, sebelum menyentuh ke itu tadi siapa? Memang betul nggak namanya Abdi, Kak? Iya, Abdi namanya. Oh iya, yang sebelum yang disampaikan sama Bang Abdi tadi itu sebelum sampai ke situ gitu. Ini jadi hal yang lucu juga ya. Ketika kita misalnya kayak yang dicontohkan beliau kan soal buat SIM gitu kan, atau buat KTP itu kan ribet gitu. Iya, kita nggak suka tuh sama pengurusan yang ribet itu, kita nggak suka, dan aku yakin nggak ada satu warga pun yang suka tuh dengan keribetan ngurus-ngurus yang begitu gitu. Tapi ketika dia dengan kehidupan dia sehari-hari, dia suka yang ribet itu gitu. Jadi yang kayak tadi itu ya, pakaian bajunya harus yang begini, kalau ke melayat harus hitam, kalau nggak hitam pening. TV-nya harus satu brand besar, padahal duit nggak cukup, atau incinya harus besar, padahal yang gitu-gitulah. Rumah kecil tapi minta TV yang 60 inci gitu. Padahal sebenarnya TV yang kecil aja tuh juga bisa nonton gitu ya kan Bang? Nah gitu, nah maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sebenarnya suka dengan keribetan yang kita buat, tapi ketika ngurus yang begitu, kenapa kita nggak suka gitu? Nah kita mau nanya lagi nih sebenarnya sama Bang Abdi tadi gitu ya, kenapa nggak suka gitu? Seharusnya sukalah, karena kan kita memang juga pemain dari keribetan itu sendiri gitu. Nah kalau memang kita nggak suka, sebagai pemain keribetan itu, tidak suka dengan misal ngurus tim yang panjang dan segala macam, itu artinya hidupnya juga harus lebih simpel dong gitu. Jadi maksudnya aku juga nggak tahu lah Bang Abdi ini bagaimana kehidupan dia sehari-hari gitu kan. Tapi yang pasti gini, Bang Abdi boleh saja membilang bahwa buat SIM yang ribet itu dia nggak suka, kalau hidupnya sudah simpel gitu. Tapi kalau hidupnya masih ribet, dia nggak boleh dong mengomentari hal yang ribet yang luar sana gitu. Sedangkan memang dirinya juga masih ribet, itu gitu kan. Atau oke lah, kita lepaskan ini dari dirinya Bang Abdi, pertanyaan itu. Gitu. Kita melihat pertanyaannya saja gitu. Kenapa bisa simpel sehingga mereka membuat calo gitu. Iya, ini menguatkan kembali bahwa semua orang sangat suka yang sederhana gitu. Makanya istilah profesi calo masih hidup sampai sekarang gitu. Karena memang itu tadi nggak mau ngurus yang gimana gitu ya Bang. Iya, karena orang nggak mau ribet kan Mbak gitu. Nah, tapi ya itu tadi lucunya gitu. Kenapa dalam kehidupan kita malah ribet gitu? Iya, malah memilih untuk ribet gitu. Padahal ya tadi kita sebenarnya tidak pengen. Jadi kalau ditanya enggak, misalnya ada yang ngomen, ya memang harus begitulah. Nggak ada masalah, ini sudah memang bawaan kami sebagai wanita, kami yang begini gayanya gitu kan. Enggak gitu. Itu memang bawaanmu, tapi sebenarnya dirimu menyukai yang sederhana, menyukai yang simple gitu. Buktinya yang kayak contoh yang diangkat Bang Abdi itu luar biasa, contoh yang diangkatkan beliau tadi. Benar. Dan katanya juga
Katanya juga nikah juga makin kesini makin ribet, bener gak sih Bang? Iya sih Mbak. Mbak apa ya, Mbak sepakat nggak sih itu gitu? Iya, ya sepakat kali lah Bang ini karena memang zaman sekarang nih apalagi kaum milenial nih Bang ya susah gitu untuk ke tahap itu tuh mungkin ada banyak pertimbangan ya Bang gitu. Nah, yang banyak-banyak pertimbangan itu kan termasuk hal-hal ribet yang kita pikirkan Coba sebenarnya kan. Mbak lah dulu, kalau Mbak rasa yang bikin yang jadi pertimbangan orang mau nikah apa? Ya sebenarnya ini sih Bang. Kayak itu tadi yang Abang bilang di awal, mungkin pestanya, apanya segala macam. Mungkin karena budaya kita tuh di sini tuh seperti itu gitu kan. Itulah dia. Maksudnya bukan apa ya, bukan hal yang menjadi pokok dalam pernikahan yang malah menjadi bahan pemikiran siang dan malam gitu. Padahal Bukan ini nikah siapa gitu ya kan, nanti yang ngurusin siapa? bukankah dalam pernikahan ini yang seharusnya yang kita pikirkan siang dan malam ialah bagaimana kita nanti menjadi seorang suami yang baik, bagaimana kita menjadi gimana istri ya Bang? istri yang melayani itu yang bagaimana. Kan ini yang seharusnya siang dan malam kita pikirkan, bukan nanti tamu-tamu kita kasih oleh-oleh apa. Kan bukan yang itu gitu, Ken. Iya benar-benar. Jadi maksudnya ya apa ya, kalau istilah kawanku yang lain ya, dunia ini udah dunia tabalik, udah tabalik udah apanya itu. Iya. Sesuatu Karena kita sibuk memikirkan orang lain kan berarti itu ya, memikirkan pesta dan sebagainya macamnya itu memikirkan orang lain tapi melupakan apa yang harusnya kita capai nantinya gitu. Nah, jadi yang dengan mungkin uang segitu bisa dialokasikan kemana gitu ya Bang ya. Yang ini yang mau apa namanya, yang mau ku garis bawahi sedikit. Sebenarnya mereka yang begitu bukan memikirkan orang lain, Mbak. Mereka memikirkan dirinya karena mereka takut malu dalam otaknya ketika tidak diadakan itu, apa kata orang gitu kan. Iya, apa kata orang, berarti orang lain juga Bang, apa kata orang. Ya, jadi sebenarnya dia tidak memikirkan orang lain dalam pengertian yang mau melayani orang lain, enggak. Dia memikirkan dirinya dalam pengertian dia ingin dirinya itu dilayani atau dalam artian lain dihargai dan seterusnya. So bagaimana ya, make it simple lah gitu. Mau buat mudah saja, kemampuan kita di mana buatlah sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ingat berpikir tentang substansi dari sebuah yang mau kita lakukan itu apa. Benar-benar. Luar biasa obrolan kita malam hari ini, Mbak. Iya. Oke, kita break lagi ya Bang ya sejenak ya Bang. Siap, Mbak. Oke. Sobat Kreatif, buat kalian yang masih mau bertanya nih pada malam hari ini barengan Bang Kinahar di Pro 2 Motivasi ya Sobat Kreatif ya. Langsung aja SMS atau WhatsApp di 081161615924. Topik kita pada malam hari ini adalah Make It Simple Sobat Kreatif. Kalau kalian ingin bertanya soal Make It Simple, langsung aja ya. Totalnya 100.000 Kak, pakai kantong plastik? Enggak Kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri. Pakai aja. Enggak aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan? Oh gitu. Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik. Tahukah Anda, mendengarkan musik ternyata dapat menimbulkan perubahan emosi dalam diri seseorang. Berdasarkan sebuah penelitian, musik dapat meningkatkan hormon dopamin pada otak sehingga bisa mempengaruhi mood. Sebuah studi yang diterbitkan pada Journal of Positive Psychology telah menguji efek musik pada perubahan mood seseorang. Studi ini menemukan bahwa orang yang mendengarkan musik dapat meningkatkan suasana hati mereka. Dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Pro 2 Medan melalui RRI Playgo dan bisa kamu temukan di Play Store. Yuk, tunggu apa lagi? 92,4 Pro 2 RRI Medan, suara kreativitas. Balik lagi Sobat Kreatif barengan Kansa. Sekarang udah jam 8:42 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 2 Motivasi. Barengan Bang Kinahar, Sobat Kreatif masih ngebahas soal Make It Simple. Langsung kita sapa kembali Bang Kinahar. Halo Bang Kinahar. Halo Kak Kansa. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Kinahar ya. Yuk. Jadi dalam belajar ada nggak sih Bang yang namanya nggak simple? Dalam belajar? Dalam hal belajar nih. Ada. Apa belajar itu, dari pengalaman.
Itu nggak simpel ya? Nggak simpel itu. Walaupun memang pengalaman adalah guru terbaik katanya oke. Ya itu sepakat kita. Cuman kan goal belajar ini ialah kita mengetahui sesuatu hal dan dan sesuatu hal itu dapat membuat kita menjadi lebih baik begitu kan. Nah, dalam proses untuk menjadi lebih baik tadi yaitu tidak harus melalui pengalaman. Kalau kita tanya mana cara belajar yang paling tidak simpel, ya menurut saya nih yang tadi itu belajar dari pengalaman karena sakit gitu loh. Belajar dari pengalaman itu harus merasakan kegagalan itu. Padahal kita mengetahui bersama apapun yang terjadi di dunia ini bukanlah hal yang baru. Semuanya hanya pengulangan saja. Kita rasa baru karena memang itu baru datang sama kita gitu kan. Tapi sebenarnya semuanya hanya pengulangan. Apalah contoh kasus yang tidak pengulangan di dunia ini gitu. Nggak ada gitu. Semuanya pengulangan. Sejarah berulang ya, Bang? Ada lagunya tuh, sejarah mungkin berulang ya. Ya memang berulang lah dia berulang iya, lagi. Berulang. Jadi cara belajar yang paling simpel yang mana gitu? Nyontek lah gitu. Kalau pakai istilah nyontek, meniru ya. Meniru gitu kan. Kalau misalnya pelajaran hidup ini tuh nggak bisa di make it simple ya, Bang? Bisa nggak? Dengan cara niru. Oh, niru. Itu yang paling simpel lah, yang paling simpel gitu. Misalnya kita. Berarti meniru itu bisa positif dengan asalkan di kondisi seperti ini gitu, Bang. Kalau niru nih memang apa yang ditiru dan siapa yang ditiru gitu kan. Benar. Apa yang ditiru dan siapa. Nah, kadang yang menjadi apa dan siapa yang kita tiru ini itu memang tergantung lagi dari apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi kalau kita cerita kebaikan atau tidak kebaikan memang dan ketika tidak ada rujukan kita mau kemana, semua hal bisa menjadi baik, semua hal bisa menjadi buruk. Oleh sebab itu memang kalau kita mau bercerita tentang baik dan buruk harus punya rujukan gitu. Rujukan kita apa nih gitu. Contohnya kayak makanan sehat lah Mbak gitu. Makanan enak gitu kan. Kalau kita tanya lah kakak makanan enak menurut kakak apa? Makanan enak yang buat kenyang Bang sih kalau aku. Yang buat kenyang, yang penting buat aku kenyang tuh udah cukup buat aku enak sih. Terus kalau kawan-kawan kakak ketika ditanya dengan pertanyaan itu jawaban mereka apa? Iya, ada yang jawab makanan favoritnya, ada yang betul. ini. Dan gitu. itu bisa beda-beda dari satu favorit dari satu kawan tuh ke kawan-kawan yang lain bisa beda-beda. Nah, itulah tentang yang kita ceritakan tadi soal baik dan buruk semuanya punya standarnya masing-masing gitu. Jadi diperlukan punya standar apa? Tentu makanan enak ini standarnya harus kesehatan karena makan ini kan berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau terkait dengan makanan nih Bang, aku ada satu pertanyaan nih buat Bang. Jadi kalau orang yang vegetarian tuh Bang, dia kan makannya sayur aja nih Bang, tumbuh-tumbuhannya. Iya. Dia tidak makan makanan lain. Apakah itu termasuk dalam memperibet hidup gitu Bang? Kita mau nanya gini, yang ribet tuh nanti mereka atau kita gitu. Nah itu gimana tuh? Iya kan? Maksudnya kisi dulu belum tentu. Kitanya apa merekanya gitu? Gitu. Kitanya atau merekanya nih yang ribet gitu kan? Nah, ya ini gini lagi Yang ribet tuh kalau memang kalau kita tak bisa lah maksudnya bukan tak bisa. Saat ini saya tidak maulah membilang salah satu si vegetarian atau yang tidak vegetarian yang ribut. Aku nggak berani lah ngomong mau mengejat itu nggak berani lah gitu. Tapi memang yang penting goalnya ketika kita melakukan itu kita melakukannya itu dengan happy itu aja gitu. Jadi terserah mau pilih vegetarian atau tidak. Tapi pastikan ketika kau mau milih kau mau jadi vegetarian atau kau mau milih untuk tidak vegetarian, kau merasa mudah gitu. Kalau memang merasa sulit, ya yang salah bukan di vegetariannya sebenarnya gitu. Yang salah memang di cara berpikir kitanya gitu. Kenapa harus memilih sesuatu yang memang kita tahu bahwa itu akan ribet kan? Berarti gitu. Balik ke masing-masingnya Bang ya? Iya, kalau untuk sementara ini kayaknya yang paling aman dan paling tengah-tengah aku rasa begitulah cara menjawabnya gitu Mbak. Karena banyak kan yang vegetarian pening, ada juga yang vegetarian tidak pening. Soalnya mencari sayur tuh kadang ribet-ribet gimana gitu ya gitu. Iya. Justru kalau menurut aku tuh makanan sehat lebih mahal Bang daripada makanan tidak sehat. Iya. Nah kalau yang tidak makan vegetarian apa mereka terbebas dari keribetan? Enggak juga. Tidak juga. Nyari harga daging sekian gitu ya kan Itu dia. Nah oleh sebab itu kalau cerita makanan memang balik-baliknya ke kesehatan lah gitu kan. Dari masing-masing gitu ya. Atau kalau satu rujukan yang lain, semua makanan itu akan enak semua makanan itu pada dasarnya enak ketika dimakan kalau dimakan ketika lapar gitu.
Iya, itu dia Bang kuncinya. Makanlah ketika lapar gitu ya. Kalau Iya, lapar jadi tuh udah apapun enak. gitulah. Kalau enggak, misalnya kita suka seafood gitu ya, tapi kalau kita kenyang, ya seafood tuh juga enggak enak kok gitu. Iya, ya mau masuk di mana lagi ruangannya Bang? Betul, Ini udah betul. kenyang, udah penuh ya kan lambungnya. Sama tidur tuh kayak mana tidur yang enak? Apakah di spring bed atau di ambal Tidur kan? yang enak tuh menurut aku ketiduran Bang. Iya, tidur yang enak tuh ya memang pas ngantuk itu baru enak. Jadi Iya. jadi kawanku ada yang ribet, maksudnya dia pakai ambal sih, ambal-ambal apa ya? Aku nggak tahu sih kan namanya, pokoknya ambal lah gitu. Jadi dia bilang Alasannya biar enak tidurnya ya. enggak, dia bilang enggak enak pakai ambal nih, soalnya nggak bisa di-spray. Aku pengennya pakai spring bed. Jadi kalau spring bed itu kan bisa di-spray dan segala macam, jadi rapi Iya. gitu-gitu katanya nih gitu. Nah, terus dia bilang, aduh, kalau maksudnya ngapain sih kok ribetkan lagi gitu loh. Harus punya spring bed. Tidur tuh enaknya bukan di spring bednya, bukan di AC-nya, nggak ada hubungannya gitu. Tidur tuh yang enak ketika kau lelah gitu, baru tidur. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana biar lelah? Oleh sebab itu berkaryalah satu harian, beraktivitaslah satu harian. Mau di ruangan ber-AC pun, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak enak tidur itu gitu. Karena nggak capek badan ini kan, nggak enak tidur. Yang enak tuh tidur tuh yang udah bekerja satu harian gitu ya. Oh, habis itu itu enak lah, mau tidur di mana pun lah, tidur enak kali itu. Nah, Oke, baliklah ke Bang pangkal gitu, Mbak. Ada Mbak Ina nih, Oh, Bang iya. Inahar ya. Katanya selamat malam Kansa dari Mbak Ina di Amaluhur. Betul kali apa yang dibilang sama Bang Kinahar. Iya. Semuanya kena di diri saya katanya. Seperti dulu waktu merit saya mesti pesta karena saya merasa saya anak nomor 1 perempuan dan keluarga kami waktu itu belum ada yang pesta. Terus Iya. pakaian waktu mau pergi ke pesta mesti baju yang sama, jilbabnya sama. Terus tas juga warnanya harus sama. Apalagi kalau misalnya baju udah dipakai pesta minggu ini, jangan dipakai minggu depan gitu ya. Kalau ada pesta lagi nih, dulu aja lah banyak lagi. Tapi ini dulu, tapi yang ini dulu gitu maksudnya Bang. Iya. Berarti sama kayak apa yang kita bilang tadi ya Bang ya. Iya, Mbak Ina. Baju minggu ini nggak boleh pakai baju minggu depan ya, udah di ban gitu ya Bang ya. Nggak Iya. boleh. Ya entah kenapa begitu kan jadi ribet ya gitu. Kita mau yang mudah saja. Yang pertama ada beberapa komen lah untuk Mbak Ina. Yang pertama, nama kita mirip, saya Kinahar, Mbak Inanya aja gitu kan. Iya. Ada potong-potongannya dikit Ya ya Bang. jangan-jangan di kehidupan yang lalu kita pernah berjumpa gitu. Bisa jadi nih. Terus aduh batuk pula jadinya. Terus yang lain yang saya sangat luar biasa sebenarnya pengakuan dari Mbak Ina. Saya ngobrol ini dengan banyak perempuan terkait dengan hal-hal yang tadi yang disampaikan yang tadi yang di awal-awal saya sampaikan. Tapi hampir banyak kawan-kawan yang perempuan itu ketika kita bercerita begitu, mereka tuh ngeyel gitu istilahnya, yang menyangkal enggak lah memang beginilah, enggak lah memang gitu ya. Tapi ketika Mbak Ina mau mengakui itu, itu itu juga kemudahan cara berpikir. Ya kalau memang salah akui saja. Kalau memang tidak tepat, ya akui saja gitu. Tidak perlu kita berusaha untuk membantah gitu kan. Atau iyalah merasa biar tetap diagungkan dan lain-lain. Aduh, nggak perlu lah, make it simple lah. Kalau memang benar-benar agung ya tidak perlu merasa tidak perlu diagungkan ya lagi Allah, kalau memang Mbak. betul agung gitu ya. Luar biasa Mbak Kanza, tuh kalimat kakak itu luar biasa. Keagungan itu tidak perlu diagungkan. Kalau kau memang sudah agung, kau akan agung dengan sendirinya. Alam yang akan memaksamu untuk menjadi agung. Memang. Luar biasa satu. Saya jadi kepingin banget nih jumpa Mbak Kanza. Yo, insya Allah kita jumpa ya Bang ya. Nah, gitu aja cerita kita tentang make it simple. Nah, sama nih yang kayak barusan itu yang saya sampaikan, ini juga tidak simple sebenarnya gitu. Karena kadang rindu tuh membuat ribet. Yang saya sampaikan barusan itu kan adalah interpretasi dari sebuah kerinduan itu gitu kan. Nah, itu juga jadi masalah nantinya gitu. Jadi, sudahlah, kalau memang kita belum bertemu dengan darat, seharusnya saya bisa menikmati hanya dengan teleponan ini kan. Seharusnya itu tuh yang ada di dalam kepala tuh. Nah, yang gitu-gitu lah. Jadi mari kita kembali kepada yang kesederhanaan lah. Hidup sederhana itu indah. Hidup sederhana itu indah ya. Oke, Bang Kinahar, berhubung sudah mau hampir jam 9 juga nih. Kayaknya kita langsung ke penutup aja nih Bang. Iya, mari kita kembali berpikir apapun yang kita lakukan ini goalnya apa gitu. Substansinya apa, esensinya apa gitu. Tidak perlu peduli apa kata orang dan lain-lain gitu. Karena kata orang nih nggak ada habis-habisnya. Karena yang bikin kita tuh nggak sederhana, kita sangat mudah mengikuti tren dan mengikuti orang lain gitu. Nah, oleh sebab itu terkait dengan kemudahan kita mengikuti orang lain, maka
pilihlah satu rujukanmu siapa gitu. Rujukanmu siapa yang mau kau jadikan panutan. Jadi udah ikuti saja dia gitu. Ya tentu dalam memilih ini ya pilihlah yang paling simpel kan. Benar. Dan kurasa sesimpel-simpelnya semua panutan itu pilihlah melalui dasar agama, bukan berdasarkan sosial media. Karena artis tuh tak ada yang simpel lah gitu. Iya. Tapi pilihlah dari unsur keagamaan. Biasanya orang-orang yang bernuansa keagamaan itu tuh jauh lebih simpel dari gitu. Jadi balik kepada substansi apa, sebenarnya misalnya beli TV tujuannya apa, jadi balik ke tujuan, lalu pilihlah panutan yang enak gitu. Mungkin itulah Mbak di percakapan kita tentang Make It Simple. Oke lah kalau begitu Bang Ginahar. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ginahar. Siap, sudah Kak bisa Kansa, terima kasih. berbincang pada malam hari ini barengan Kansa di Pro 2 FM Medan. Ya, terima kasih banyak. Ngobrolin soal Make It Simple ya Bang ya. Semoga Ya. kita semua bisa menyimpulkan apapun yang ada di hidup kita nih Siap, setelah Mbak mendengarkan ini. Oke, kalau begitu Bang Ginahar, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.